Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan mengenai laporan transaksi mingguan kami pada minggu kedua dan minggu ketiga. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Rehan Mayirarinata sebagai moderator dari kelompok ini. Bersama rekan saya ada Muhammad Fauzi dan juga Rifan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai laporan transaksi saham yang kami lakukan di 2 minggu ke belakang. Nah, untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Rifan Ramadan. Kepada Rifan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mengenai laporan portofolio pada minggu kedua, kelompok kami tidak melakukan transaksi saham sama sekali dikarenakan adanya kendala pada saat pendaftaran akun Beyond, serta anggota kelompok yang harusnya bertugas untuk membuat akun ternyata dipindahkan kelasnya ke M2. Lalu selanjutnya mengenai laporan portofolio pada minggu ketiga, di mana indeks harga saham gabungan dibuka menguat 0,54% atau naik 42 poin hingga 7.843,63 pada pembukaan perdagangan pada Rabu tanggal 3 September 2025 di tengah kondisi politik yang mulai mendingin dan aksi demonstrasi yang berangsur surut. Pada saat penutupan, IHGS menguat ke level 7.885,86, di mana kenaikan indeks didukung dengan penguatan saham emiten berbasis emas serta big caps seperti PANI, AMMN, dan DSSA. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG menguat sebesar 1,08% atau 84,27 poin menuju posisi 7.885,86, di mana sepanjang hari ini indeks komposit bergerak pada level 7.840,75 dan sempat menyentuh level tertingginya di 7.911,61, di mana kondisi technical index juga mendukung adanya kelanjutan kenaikan dalam waktu dekat yang secara umum mencerminkan optimisme pasar dan sentimen positif investor terhadap prospek pasar saham Indonesia saat ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rifan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fauzi. Kepada Muhammad Fauzi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi beli saham yang kelompok kami lakukan. Yang pertama itu kami membeli saham PT Tempo Intermedia dengan kode saham TMPO pada hari Senin tanggal 1 September 2025 pukul 9:48 WIB. Dengan jumlah slot yang kami beli yaitu berjumlah 4 slot dengan harga beli 204 per lot atau dalam rupiah 81.600 rupiah. Alasan kami membeli saham Tempo ini yaitu alasan utamanya adalah karena saham ini termasuk top Galner di aplikasi Beyond, yang artinya banyak investor yang mulai memburu saham ini dan pergerakannya cukup agresif naik. Selanjutnya, saham yang kedua yang kami beli itu PT Sale on Service terbuka dengan kode saham SOSS dengan transaksi pada hari Senin tanggal 1 September 2025 pukul 9:57 waktu Indonesia Barat dengan jumlah lot 1 buah dengan harga beli 810 per lotnya atau dalam rupiah 81.000. Alasan pembeliannya sama seperti pembelian saham Tempo. Saham SOSS ini juga mendapat sorotan sebagai top gainers di aplikasi Beyond yang menunjukkan ada banyak pelaku pasar yang optimis terhadap prospek saham ini. Selain itu, SOSS ini pada saat itu sedang dalam tren uptrend yang kuat di mana harganya terus bergerak naik dengan volume yang sangat meningkat. Oke. Selanjutnya, kami akan menjelaskan transaksi jual yang kami lakukan oleh kelompok kami. Sebelumnya kami tidak melakukan transaksi jual karena kedua saham yang kami beli
mengalami suspend atau eh, dibekukan sementara oleh Bursa Efek Indonesia karena sahamnya terus meningkat secara drastis. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fauzi. Materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai alasan kami tidak menjual saham pada minggu ini. Jadi, di tanggal 2 September kemarin, pada sesi satu perdagangan, Bursa Efek Indonesia ini melakukan suspensi terhadap saham Tempo dan juga SOSS. Nah, akibat kebijakan tersebut, kami tidak dapat melaksanakan transaksi penjualan. Padahal, pada saat itu, saham yang kami beli sedang mencatatkan capital gain yang cukup besar dengan total keuntungan sebesar 47.700. Lalu, meskipun perdagangan saham Tempo sudah dibuka kembali pada tanggal 3 September, kami masih belum bisa menjual saham tersebut. Lalu, di sesi satu perdagangan pada tanggal 5 September atau hari ini, kami mencoba menjualnya lagi, tetapi di reject dengan alasan internal reject. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk hold kedua saham ini hingga minggu depan. Next. Selanjutnya itu ada daftar portofolio. Jadi untuk total investasi yang kami lakukan untuk kedua saham ini sebesar 162.600 dengan sisa cash kami saat ini sebesar 40.264 rupiah dengan total capital gain sebesar 18%,51. Nah, untuk saham yang kami beli itu ada SOSS dengan total lot 1 di mana nilai pasarnya saat ini sebesar 101.500. Yang kedua ada saham Tempo dengan jumlah lot 4 dengan nilai pasar sebesar 91.200. Next. Nah, untuk daftar saham yang kami beli itu ada saham Tempo dengan nilai belinya 81.600 dan juga ada eh, saham SOSS dengan nilai belinya 81.000. Next. Berikut daftar referensi yang kami gunakan untuk penyusunan materi ini. Next. Dan ini adalah dokumentasi kelompok kami pada saat diskusi. Next. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan teman-teman sudah mendengarkan. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada saat kami penyampaian atau pemaparan materi. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.